Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Isnawati. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika dalam keamanan aplikasi web dan API yang membahas ancaman seperti SQL injection, cross-site scripting, dan broken out. Nah, latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi membuat aplikasi web dan API digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai ancaman keamanan yang dapat menyebabkan kebocoran data dan penyalahgunaan akun. Oleh karena itu, keamanan aplikasi web tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, tetapi juga penerapan etika profesi agar teknologi digunakan secara bertanggung jawab. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas sudah menggunakan aplikasi web seperti siaran, e-commerce, dan mobile banking. Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, risiko serangan juga semakin besar. Oleh karena itu, keamanan sistem dan penerapan etika harus berjalan bersama. Konsep aplikasi web dan API. Aplikasi web adalah perangkat lunak yang dapat diakses melalui browser dengan internet. Sementara itu, API, Application Programming Interface, merupakan penghubung yang memungkinkan dua aplikasi atau sistem saling bertukar data dan berkomunikasi. Karena keduanya mengelola data penting, keamanan menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam proses pengembangannya. Pada slide ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang aplikasi web dan API, yaitu keduanya merupakan bagian penting dalam sebuah layanan digital. Dengan memahami konsep dasarnya, kita akan lebih mudah mengetahui bagaimana suatu ancaman bisa terjadi dan mengapa keamanan harus selalu dijaga. Jenis ancaman keamanan yaitu ada SQL injection, cross-site scripting, dan broken out. Ketiga ancaman tersebut merupakan jenis serangan yang paling sering ditemukan pada aplikasi web. SQL injection menyerang database dengan memanfaatkan kelemahan validasi input. Cross-site scripting menyerang browser pengguna melalui penyisipan kode JavaScript yang berbahaya. Sedangkan broken out memanfaatkan kelemahan pada sistem login untuk mengambil alih akun pengguna. Nah, ketiga serangan ini memiliki cara yang berbeda, tapi sama-sama dapat menyebabkan kerugian jika sistem tidak memiliki pengamanan yang baik. Etika profesi dalam keamanan siber. Etika profesi ini menjadi pedoman bagi seorang profesional teknologi informasi dalam menggunakan keahliannya secara bertanggung jawab. Prinsip utama etika profesi ini meliputi integritas, kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, dan menghormati privasi pengguna. Nah, di dunia IT, kemampuan teknis saja tidak cukup. Kita juga harus punya etika. Artinya, kemampuan yang kita miliki harus digunakan untuk membantu dan menjaga keamanan sistem, bukan malah disalahgunakan. Responsible disclosure yaitu adalah proses melaporkan kerentanan keamanan kepada pihak sistem sebelum dipublikasikan. Tahapan responsible disclosure yaitu meliputi menemukan kerentanan, mendokumentasikan temuan, dan melaporkan kepada pengelola sistem. Nah, responsible disclosure itu menunjukkan sikap profesional karena tujuan utamanya adalah membantu memperbaiki sistem, bukan mengeksploitasi celah. Dengan cara ini, pemilik sistem memiliki kesempatan untuk memperbaiki celah sebelum dimanfaatkan dan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Studi kasusnya itu, seorang mahasiswa menemukan celah SQL injection pada portal akademik kampus yang memungkinkan akses ke data mahasiswa lain. Pilihan yang dapat dilakukan, melaporkan kerentanan kepada pengelola sistem, yaitu responsible disclosure, atau mengeksploitasi celah untuk kepentingan pribadi, tidak etis. Nah, pada studi kasus ini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang menemukan celah keamanan, ada dua pilihan yang bisa diambil. Keputusan tersebut akan menunjukkan apakah kemampuan yang dimiliki digunakan secara bertanggung jawab atau justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sini ada analisis etika, yaitu menurut teori utilitarianisme, yaitu melaporkan kerentanan merupakan tindakan yang paling baik karena memberikan manfaat bagi banyak orang dengan melindungi data pengguna. Di sini ada menurut teori deontologi, yaitu seseorang harus mematuhi aturan dan tidak mengakses data tanpa izin, sehingga eksploitasi kerentanan merupakan tindakan yang tidak etis.
Nah, dari kedua teori etika ini, bisa disimpulkan bahwa melaporkan kerentanan adalah tindakan yang paling tepat. Selain bermanfaat bagi banyak orang, tindakan tersebut juga sesuai dengan aturan dan tanggung jawab seorang profesional. Dampak dan rekomendasi. Ada dampak pelanggaran etika. Yang pertama ada kebocoran data pribadi, hilangnya kepercayaan pengguna, kerugian finansial bagi institusi, sanksi akademik, dan proses hukum bagi pelaku. Rekomendasinya itu yaitu melakukan audit keamanan secara berkala, menerapkan validasi input dan sanitasi output, dan memberikan edukasi keamanan siber, menerapkan responsible disclosure. Nah, kalau semisal etika tidak diterapkan, dampaknya bisa dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari pengguna sampai institusi. Karena itu, keamanan sistem harus terus ditingkatkan, dan pengguna juga perlu diberikan edukasi tentang keamanan siber. Dengan adanya edukasi dan penerapan keamanan yang baik, risiko terjadi serangannya itu dapat dikurangi. Kesimpulannya yaitu keamanan aplikasi web dan API sangat penting dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Ancaman seperti SQL injection dan broken out dapat dicegah melalui penerapan keamanan yang baik serta kepatuhan terhadap etika profesi. Responsible disclosure menjadi langkah yang paling tepat dalam menangani kerentanan karena melindungi pengguna dan menjaga kepercayaan terhadap sistem. Jadi, keamanan aplikasi web dan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada etika orang yang menggunakannya. Dengan menerapkan etika dan responsible disclosure, kita bisa membantu menciptakan sistem yang lebih aman dan terpercaya. Eee, Sebagai penutup, semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya etika dalam menjaga keamanan aplikasi web dan API. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.